Batik, karya seni adiluhung, warisan budaya bangsa khas Indonesia yang perlu dilestarikan. 2 Oktober 2009, UNESCO mengakui batik sebagai bagian dari budaya dunia. Memiliki keragaman motif dan pesan filosofis sangat dalam, menjadikan batik tidak sekedar selembar kain bergambar. Keindahan berbaur dengan keagungan makna batik. Jadi sebenarnya batik saat ini sudah menjadi sebuah warisan budaya tak benda dari Indonesia yang memang sudah dikukuhkan oleh UNESCO sehingga merupakan kebanggaan tentunya bagi kita semua rakyat Indonesia, tapi sekaligus juga merupakan sebuah tanggung jawab besar dari seluruh elemen masyarakat. Di awal perkembangannya, batik hanya dianggap sebagai sebuah tradisi, baik dari segi corak motif, produksi hingga pendistribusiannya. Menjadi seorang pengusaha batik, karena dulu para pembatik di Cirebon juga secara turun-temurun membatik, bahkan ada yang saat ini mereka sudah menjadi pengusaha batik, bahkan menjadi pelatih atau tutor keliling ya untuk melatih batik di seluruh Indonesia. Jadi menurut saya memang selain memberikan lapangan pekerjaan, tapi juga meningkatkan perekonomian. Batik yang tadinya hanya ditopang oleh industri kerakyatan dan menggunakan sistem produksi tradisional, kini bergeser menjadi lebih modern. Salah satunya dalam hal pewarnaan. Zat pewarna sintetis naptol, indigosol, dan zat warna reaktif menjadi andalan. Akibatnya tak dapat dipungkiri, proses produksi batik menghasilkan limbah cair. Karena itu, diperlukan waste management water treatment berupa instalasi pengolahan air limbah atau disingkat IPAL. Yayasan Batik Jawa Barat telah mengawali program IPAL ini. Pengaruh dengan adanya kita melakukan IPAL untuk pengusahanya sendiri, artinya bahwa kita sebagai pengusaha telah menunjukkan bahwa kita peduli terhadap lingkungan. Di mana zat warna yang namanya naptol itu kalau sudah disenyawakan dengan garamnya itu sudah ramah lingkungan. Karena sudah membentuk ikatan senyawa yang ramah. Ya, berbeda dengan misalkan itu dipisah, maka itu memang masih mempunyai atau memiliki sifat karsinogenik. Di mana karsinogenik itu adalah pemacu timbulnya kanker kulit. Instalasi pengolahan air limbah dimulai dengan membuang air limbah sisa pewarnaan ke bak limbah. Kemudian diinapkan selama semalam hingga seminggu sampai endapannya mengendap. Selanjutnya dialirkan ke bak-bak penyaring berupa ijuk, kayu arang, dan batu karang. Limbah hasil penyaringan yang sudah jernih langsung dibuang ke sungai. Penjernihannya itu yaitu dengan menggunakan kopras, ya, kemudian dengan kapur, ya, kemudian dengan polialuminium klorid. Hanya sayang sekali harga kopras ini itu masih sangat mahal sekali. Pembuatan IPAL cukup murah, sekitar 5 juta rupiah per instalasi. Sedangkan biaya operasionalnya berada di kisaran 2 juta rupiah. Demi kelanggengan kejernihan air sungai, proses pengolahan air limbah ini harus dilakukan. Sudah banyak sungai yang menderita karena limbah yang tidak diolah dengan baik. Bicara Sungai Citarum pada saat ini kondisinya masuk ke dalam kategori cemar berat. Jadi kalau kita bicara cemar berat artinya Sungai Citarum ini memang tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, oleh karena itu, seluruh komponen yang berpotensi mengeluarkan air limbahnya itu betul-betul harus mengelola atau mengolah buangannya dengan sempurna. Industri batik yang mempunyai IPAL tidak lebih dari 10% barangkali. Nah, oleh karena itu, dari industri yang turun-temurun tersebut, gitu ya, mereka masih beranggapan bahwa dulunya saya tidak butuh yang seperti itu, tapi kenapa sekarang harus kan gitu. Tetapi memang sangat berbeda. Zaman dulu masih mempunyai zat-zat pewarna yang alami. Nah, sekarang sudah diintroduksi bahwa zat pewarna ini sudah kimia. Nah, secara kimiawi memang zat-zat tersebut akan sulit terdegradasi di lingkungan. Oleh karena itu kita memerlukan intervensi teknologi untuk mengolah zat-zat kimia tersebut supaya bisa netral kembali. Nah, inilah sebetulnya yang konsep inilah yang masih sebagian besar belum bisa dipahami.
Dan satu hal lagi, bahwa industri batik ini sifatnya rumahan dan terpencar. Ini juga yang menyulitkan dari sisi teknologi, bahwa apabila sebetulnya mereka bisa diolah secara bersama-sama, itu akan lebih efisien. Industri batik tersentralisir misalnya, diolah dengan IPAL yang sempurna, tentu saja akan mendukung dalam hal penyelamatan lingkungan diantaranya. Indonesia Power sebagai salah satu pemanfaat aliran Sungai Citarum untuk membangkitkan energi listrik di PLTA Saguling memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap upaya meningkatkan kualitas sungai yang memburuk akibat limbah. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan bantuan IPAL kepada beberapa pengrajin batik yang tergabung dalam Yayasan Batik Jawa Barat. IPAL tersebut merupakan instalasi sederhana dan murah. Jadi ke depan PT Indonesia Power ini kita akan selalu konsisten untuk terus-menerus mendorong para stakeholder untuk mengelola lingkungan dengan baik. Ya. Kita wujudkan dengan sudah 2 tahun ini kita menjadi sponsor utama dari IGRA. IGRA itu Indonesia Green Region Award, yaitu award yang diberikan kepada kota atau kabupaten yang memiliki manajemen lingkungan yang baik. Termasuk juga para pengusaha batik ini, karena mereka yang sangat potensial untuk mencemari lingkungan ya dengan limbahnya tadi. Kita harapkan ini bisa menarik para pengusaha batik dan para pihak terkait untuk mengembangkan instalasi-instalasi serupa di tempat lain. Pemberian bantuan IPAL pada pengrajin batik merupakan upaya menekan pencemaran sejak dari sumbernya. Sehingga diharapkan industri batik tidak lagi menjadi penyumbang polutan besar bagi kerusakan Sungai Citarum. Saatnya menuju industri batik yang ramah lingkungan.